Harga beras belum beres, itulah yang menjadi topik kita pagi hari ini. Pemirsa, masih bersama dengan Mbak Eni di sini. Mbak Eni tadi dikatakan oleh Bu Leli, dikatakan oleh Pak Zul, sebetulnya aman-aman saja kok kondisi di lapangan. Tapi sebetulnya tadi Anda bilang sebaliknya. Betul. Jadi begini, ini ada dua perspektif yang berbeda mengenai stok. Jadi stok aman itu dalam posisi produksi kita ini masih bisa memenuhi konsumsi masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan ini kan juga aman dalam hal stabilitas harga. Nah, stabilitas harga betul yang dibilang Bu Leli, ketika Bulog ini mampu mempunyai buffer stock ya atau cadangan ini 10% itu aman. Nah, 10% itu berapa? Sekarang sekitar 3.500.000. Kalau dulu zaman Pak Harto 2,5 juta. Nah, persoalannya Bu Leli kemarin waktu disidak itu masih mempunyai cadangan tuh di bawah 700.000 ton. Artinya apa? Ini baru 20%. Sehingga apa? Ketika terjadi lonjakan harga, Bulog nggak punya instrumen untuk stabilisasi harga untuk operasi pasar. Nah, terus sekarang ketika Bulog misalnya ini harus memenuhi stok 3.500.000, ini kan harus melalui pengadaan. Nah, dengan HPP tadi, HPP sekitar 7.500, nggak ada beras di pasar yang HPP-nya segitu. Nah, konsekuensinya apa? Nah, itu yang akhirnya Bulog ini harus impor karena yang memenuhi harga di bawah HPP itu impor. Nah, ini jadi kan dampak mau dari tidak mau memang harus impor. Ya kalau nggak ada penyelesaian gitu. Jadi posisinya itu sekarang seperti itu. Nah, ini semua akibat dari carut-marutnya kebijakan gitu kan. Kebijakan seperti apa? Kebijakan pemerintah. Jadi kan gini, Bulog ini ketika mendapatkan penugasan sebagai buffer stock, mestinya tadi idealnya Bulog ini melindungi petani. Nah, pada posisi sekarang memang betul ketika petani mendapatkan harga di atas HPP, harga gabah di atas HPP, ini bagus buat petani iya. Tetapi ketika petani mendapatkan harga di atas HPP, ini membuat apa? Membuat harga beras kita melambung. Nah, dan semua penguasaan stok di pasar atau di pedagang atau di swasta. Nah, persoalannya adalah sekarang petani itu juga net consumer, Mbak Sylvia. Jadi begitu hari ini panen itu bisa dicek. Hampir semuanya besok itu sudah menjadi nggak punya stok lagi, nggak seperti dulu. Kalau habis panen ini seminggu sebulan masih punya stok, harus langsung dijual. Nah, sehingga semua stok itu hampir mayoritas di pedagang besar. Tapi pedagangnya bukan kayak Pak Zul gitu kan, karena Pak Zul ini sebenarnya bukan pihak yang menentukan harga gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan mengapa satu sisi beras ini langsung disparitas antara harga gabah dengan harga beras tinggi sekali. Sehingga HPP-nya menjadi tidak bisa mencukupi gitu kan. Anda melihat ada mismanagement di sini? Iya. Jadi mestinya ini begitu panen raya minimal Bulog bisa menyerap petani. Catatannya pertama pasti ya harus punya anggaran gitu. Anggarannya waktu itu mestinya seperti disediakan untuk Bulog gitu kan. Nah, kedua juga ini kan infrastrukturnya terbatas. Sehingga kalau Bulog ini menyerap gabah, ini kualitas pergudangan, kualitas penggilingan dan sebagainya tidak bisa bersaing dengan swasta. Jadi memang untuk melakukan peran sebagai buffer stock yang efektif nanti sebagai lembaga stabilitas harga, ini adalah membutuhkan satu dukungan yang komprehensif gitu loh. Tidak sekedar Bulog saya tugaskan Anda menyerap. Kalau dukungan yang komprehensif gitu. Berarti juga butuh waktu yang sebetulnya cukup panjang. Enggak, sebenarnya kan masih bisa. Masih bisa. Jadi misalnya Bulog bekerja sama dengan penggilingan. Pak Zul punya pendapat yang berbeda, geleng-geleng kepala di situ, Pak. Ya, kalau waktunya kalau Mbak bertanya untuk saat ini ya, Pak. Saat ini mau menjelang lebaran. Nggak cukup. Nggak salah hampir sekitar 1,5 atau 2 bulan yang akan datang. Saya rasa nggak cukup waktunya. Yang saya maksud sekarang, Mbak, yang begini, kalau masalah harga beras untuk saat ini di pasaran, Mbak ya, saya rasa cukup aman sampai sudah lebaran dan 4 bulan yang akan datang saya lihat aman ya. Kenapa saya berkata seperti itu?
sampai sekarang pun panen masih berjalan, ya, masih mencukupi untuk beras masuk ke pasar induk. Standar untuk beras di Indonesia ini kan adalah beras yang masuk ke pasar induk itu 2.500 atau 3.000 ton per hari. Itu sangat mencukupi sampai sekarang. Tetapi seandainya nanti sudah berkurang sampai 2.000 atau 1.500 seperti 2 bulan yang silam, itu memang sangat riskan untuk ke depannya. Tapi saya rasa kalau pendapat saya sampai detik ini ya, mengatakan beras aman untuk sampai Lebaran. Pasokan. Tapi pasokan aman sendiri dari daerah pun mencukupi. Tapi aman untuk harganya juga nggak, Mbak? Misalnya Lebaran naik nggak nanti? Saya rasa boleh digarisbawahi, saya berbicara di Metro TV saat ini, saya bisa menjamin untuk Lebaran yang akan datang harga beras akan stabil. Bisa kalau maulah naik, tidak akan lebih daripada 200 perak per kilo. Tidak akan mencapai 3.000 atau 1.500, enggak. Saya jamin dari sekarang, kalaulah mau naik beras mau Lebaran nanti itu naiknya sekitar 200 perak per kilo. Nanti boleh kita buktikan. Anda begitu yakin? Yakin sekali, sebab beras itu stoknya di pedagang. Stok kenapa, Mbak? Dari semua lini daerah itu adalah panen. Ya, masalah pembelian Bulog terhadap petani itu nggak kapasitas saya untuk menjawab. Anda begitu yakin, berarti tetapi nggak perlu impor dong, Pak, ya? Anda begitu yakin, tetapi dari Kementerian Perdagangan ini sudah siap katanya menerbitkan untuk izin impor, terutama untuk memenuhi stok menjelang Lebaran dan Idul Fitri. Saya tanya dulu coba, sekarang kita sudah ada anggota Komisi 4 DPR yang membidangi pertanian, ada Pak Firman Subagio. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Firman. Ini kan Kemendak siap-siap katanya menerbitkan izin impor. Publik jadi bertanya-tanya kenapa kita harus impor sementara cadangan kita sebetulnya katanya tadi cukup. Kalau Anda melihatnya seperti apa Pak Firman? Begini Pak Jo, apa yang didiskusikan sejak dari awal tadi, ada satu yang lepas daripada pengamatan kita. Saya agak sedikit senyum timbul tadi melihat pernyataan Pak Yul, karena Pak Yul bukan satu-satunya pengendali daripada perberasan nasional kita. Saya setuju dengan Mbak Eni. Ini adalah ada salah satu kesalahan yang sangat fatal, di mana pemerintah itu tidak mempunyai satu kebijakan, di mana kebijakan ini mengacu pada kebutuhan pokok nasional kita. Oleh karena itu, DPR itu dari jauh-jauh sebelumnya, semenjak saya memimpin Komisi 4 yang lalu tahun 2009, ada satu kelemahan terhadap payung hukum kita yang namanya undang-undang, sehingga Undang-Undang 7 kita amandemen menjadi Undang-Undang 18 tahun 2012, dan itu secara komprehensif sudah mengakomodir daripada apa yang telah disampaikan Mbak Leni tadi. Namun persoalan yang lepas daripada pengamatan kita sekarang bukan ada di petani, bukan ada di Bulog, bukan ada di siapa-siapa. Bulog memang ada kelemahan, karena Bulog sekarang ini adalah merupakan perusahaan umum di mana mereka harus cari untung. Ini juga salah satu kesalahan. Ini akibat daripada MUU MF yang lalu, ini harus diperbaiki. Dan kedua, kita tidak pernah sadar bahwa yang namanya kebutuhan pangan pokok, komoditi pertanian ini sudah menjadi komoditi daripada komoditi strategis yang menjadi permainan daripada pelaku kartel importer. Jadi ini semua yang mengendalikan adalah importer. Kenapa? Kalau persoalan dalam negeri belum selesai, pemerintah sudah buru-buru mengeluarkan isu tentang masalah impor. Karena memang impor ini sangat menjanjikan. Ini cara mengeruk keuntungan yang sangat luar biasa dalam waktu yang sangat pendek, dan kemudian tanpa memperhatikan daripada nasib petani kita. Ini persoalan mendasar. Oleh karena itu, pertama yang dilakukan pemerintah adalah bagaimana perbaikan kebijakan-kebijakan dari hulu sampai hilirnya. Ini harus ditata. So, kemudian bagaimana fungsi peran Bulog itu harus segera dilaksanakan. Amanat undang-undang pangan di mana harus ada lembaga pangan. Usulan kami ketika itu adalah Bulog ini jangan dibubarkan. Bulog ini kembalikan Bulog masa lalu. Jadi Bulog ini menjadi Bapepti dan penyangga harga, di mana mereka punya otoritas keuangan sendiri, langsung tanggung jawab pada negara, sehingga mereka itu tidak menjadi anak buah dari Kementerian Perdagangan, bukan anak buah daripada Menteri BUMN, bukan anak buah daripada Kementerian Pertanian. Mereka punya tanggung jawab terhadap masa distribusi pangan. Dan paling mendasar adalah kebutuhan pangan pokok yang namanya beras jangan diserahkan kepada mekanisme pasar. Ini sangat mendasar.
selama ini diserahkan kepada mekanisme pasar, maka yang bermain adalah pelaku-pelaku kartel importer ini. Karena memang masalah importer ini kan menarik. Seperti negara-negara produsen beras seperti Vietnam, kemudian Thailand, ini kan setiap saat mereka melakukan cuci gudang, mereka harus menjual beras dengan murah. Kemana pasarannya? Ya yang terdekat adalah Indonesia. Karena penduduk besar. Ini persoalan yang menjadi persoalan mendasar yang harus kita pahami. Kemudian di samping mengenai masalah beras tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar, kemudian harus harga HPP itu harus ada range, harga eceran tertinggi, harga eceran terendah. Siapapun yang akan bermain, apakah itu import, apakah itu brand lokal, mereka tidak bisa mempermainkan harga, kan ada range harga eceran tertinggi, harga eceran terendah, sehingga spread keuntungan itu sudah dibatasi oleh negara, oleh pemerintah. Nah ini kalau ini dilakukan sejak 5 tahun terima kasih banyak sampaikan, Pak Firman. Intinya adalah jangan diserahkan ke mekanisme pasar, harus HPP-nya dibikinkan range, kemudian juga ada ketegasan dari pemerintah untuk membuat payung hukumnya. Nanti kita akan tanggapi di segmen terakhir Pak Zul dan Mbak Eni. Kita harus jeda lagi pemirsa, masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami.